Well, sebelumnya nih aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel Aji Fam. Jadi mana kali ini kita bakal ngebahas ya salah satu tema di mana seorang itu ya yang latar belakangnya itu dia dari keluarga yang berada gitu. Hidupnya itu bisa dibilang enak gitu, tetapi bisa berubah menjadi seorang yang sangat mengerikan dan melakukan kejahatan itu karena ya waktu kecil ya. Ini dia yang bahayanya deh. Itu waktu kecil dia tuh mendapatkan bulian dan penolakan gitu. So, kira-kira gimana ceritanya? Ya udah deh, nggak usah pakai banyak batu, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi nih Fem ya, ini untuk profilnya sendiri ya. Tsutomu Miyazaki ini lahir di Itsukaichi nih Fem, Tokyo pada tanggal ya 21 Agustus 1962 nih. Jadi nih Feb, si Miyazaki ini lahir itu dari keluarga yang kaya nih Feb ya. Terus nih sayangnya dia itu lahir dalam keadaan atau ya lahirnya tuh prematur di mana dia itu mempunyai cacat bawaan lahir. Itu tangannya itu nggak bisa ditekuk gitu nggak normal. Terus nggak bisa digerakin ke atas ataupun ke bawah. Nah tetapi nih ya itu si Miyazaki ini sangat disayang sama kakeknya nih. Jadi dari kecil si Miyazaki itu dirawat atau dibesarkan sama kakeknya ya karena orang tuanya itu sibuk ya nggak sempat ngurusin dia. Orang tuanya itu sibuk ngurusin ya kayak perusahaan salah satu perusahaan kayak media gitu, media regional gitu yang emang terkenal gitu di wilayahnya. Dan ini nih Bam ya, mulai nih cerita di masa kecilnya si Miyazaki nih. Jadi nih pas dia kecil ya, itu pas dia sekolah dasar SD gitu ya. Ini karena dia punya cacat gitu ya, cacat tangan atau cacat bawaan itu. Dia ini sering dibully sama teman-temannya gitu. Nah, hal ini nih menyebabkan si Miyazaki itu kayak malas gitu atau dia tuh nggak bergaul gitu. Nah, tetapi nih di balik itu semua si Miyazaki ini termasuk anak yang berprestasi alias dia tuh pinter nilai-nilainya tuh bagus di web. Nah, dari SD sampai SMA itu nilai-nilainya bagus gitu. Cuman sayangnya nih Febda, itu ketika dia menjelang lulus SMA gitu ya, nilainya tuh tiba-tiba tuh menurun drastis. Nah hal ini menyebabkan dia tuh nggak bisa masuk salah satu universitas favorit di sana. Kalau nggak salah itu Universitas Meiji gitu. Nah ini nih membuat akhirnya dia itu cuma bisa masuk universitas ya yang terdekat di tempat dia itu untuk ngambil jurusan kayak fotografi gitu nih Feb. Ya udah nih Feb ya. Setelah itu nih Feb ya, sekitar pertengahan tahun 1980-an gitu ya. Akhirnya si Miyazaki itu pulang ke rumahnya nih Feb ya. Mungkin sebelumnya itu dia tinggal tuh sama kakeknya gitu ya. Nah, dia pulang ke rumah tetapi ya sesampainya di rumah di daerah Itsukaichi gitu ya. Dia itu ya mendapatkan kayak penolakan gitu atau ya mungkin kurang di open gitu sama orang tuanya. Walaupun nih kedua orang tuanya si Miyazaki ini adalah orang yang sangat berpengaruh di wilayahnya gitu ya, tapi dia itu merasa si Miyazaki merasa cuman kakeknya lah yang mau atau sayang gitu sama si Miyazaki ini ya. Orang tuanya tuh malah itu kayak enggak ngedenger kayak gitu atau dia tuh kayak diabaikan apa kemauannya itu nggak pernah didengerin gitu dan malahan nih Beb ya. Hal ini dia ditambah atau diperparah dengan dia tuh kayak di nggak diterima gitu sama kedua saudarinya gitu di rumah dan hal ini membuat pastinya dia tuh tertekan di Beb sampai-sampai dia pengen gitu buat mengakhiri hidupnya. Jadi ini Fem ya dapat dilihat ya kalau dari dia kecil gitu ya, itu yang memberikan support dan harapan buat dia itu tetap semangat melanjutkan kehidupannya itu adalah kakeknya nih Fem. Dan akhirnya nih Fem ya, di tahun 1988, nah inilah momen di mana itu kakeknya itu meninggal nih Fem. Dan hal ini pastinya membuat si Miyazaki itu depresi terpuruk nih Fem. Dia itu benar-benar sedih nih Fem ya karena cuman kakeknya lah satu-satunya orang yang sayang gitu sama dia. Dia saking dia depresinya, sedihnya itu berat buat ngelepas kakeknya. Dia itu sampai memakan abu jenazah kakeknya tuh biar seakan-akan ada bagian dari kakeknya yang tersimpan atau ada gitu di dalam diri dia di bed. Ya udah di Fem ya. Itu adalah titik di mana udah deh mulai ke depannya si Miyazaki ini makin hari itu makin aneh. Ya, di mana nih di suatu hari nih ya itu saudarinya itu mergokin si Miyazaki itu lagi ya itu ngendap-ngendap kayak ngintip gitu saudarinya yang sedang mandi. Otomatis ya itu saudarinya tuh ngelapor sama ibunya dan ketika ibunya tahu itu pasti ibunya tuh marah gitu sama si Miyazaki. Dan tahu nggak Fem? Itu reaksi Miyazaki itu biasa aja gitu dia kayak nggak peduli gitu ya. Dan sebenarnya nggak segitu aja di filmnya si Miyazaki itu ya sebenarnya udah mulai sejak lama gitu dia itu ya itu nonton dan menyimpan video-video ya, dewasa nih Feb dan
udah dia ini udah makin aneh, dan sejak kejadian itu akhirnya si Miyazaki memutuskan untuk keluar dari rumah itu, dan disinilah semua ya dia ini kayak udah kehilangan kontrol, dan disinilah maksud aku yang pengen aku bilang, dia akan memulai tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan kejahatan kejinya di band. Dan Vem, mulai dari sini ya, ayo mari kita ya mainkan imajinasi kita, buang jauh-jauh logika kita, karena logika kita nggak bakal main di Vem. Karena yang bakal kamu dengar sekarang itu emang, aduh, luar biasa nih Vem. Itu di luar nalar. Saat dia itu memutuskan untuk keluar dari rumahnya, dia akhirnya memutuskan untuk tinggal di apartemennya. Vem, dia ini kan dari keluarga yang berada ya, jadi wajar kalau dia tuh bisa tinggal di apartemen pastinya dia. Di mana nih Bam ya, saat dia tinggal di sana gitu atau setelah keluar dari rumahnya, dia juga itu bekerja kayak di sebuah tempat gitu, itu kerja shift-shiftan gitu nih Bam. Dan di tempat kerjanya nih, seperti biasanya kalau pelaku-pelaku seperti ini, dia itu dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah gitu sama pelanggan-pelanggannya, dan tanpa mereka sadari bahwa di balik sosok itu yang ramah tadi itu di Vamp ya, dia mempunyai sosok yang sangat mengerikan atau monster, karena dia itu ya target kejahatannya itu merupakan anak-anak di Vamp. Oke nih Vamp, pertama nih ya di tahun ya 22 Agustus 1988 nih Vamp ya. Satu hari ini setelah si Miyazaki itu merayakan ulang tahun yang ke-26 gitu ya. Ini kalau orang lain gitu habis ngerayain ulang tahun biasanya hari ini ya pastinya atau besoknya gitu ya. Itu terakhirnya. Ini dia nggak ngelain di web ini, langsung ya melakukan aksi kejahatan pertamanya. Di mana nih ya, itu terdengar sebuah info ada anak hilang yang bernama Marikono yang berusia 4 tahun nih. Anak ini dikabarkan hilang di sebuah taman nih, Beb. Jadi nih Fem ya, sebelumnya si Miyazaki tuh emang udah ngincer ini anak. Jadi pas ada kesempatan gitu ya, si Miyazaki ini langsung kayak bawa anak itu ke dalam mobilnya. Nah, udah deh, pas udah di dalam mobil, dia ini membawa anak ini ke arah barat bagian Tokyo gitu nih Fem. Nah, sesampainya di arah barat Tokyo itu, dia itu memarkirkan mobilnya itu di bawah jembatan gitu, dekat hutan-hutan gitu nih Fem. Jadi di Feby ya, sesampainya mereka di bawah jembatan tadi di Feb, itu mereka tuh sebenarnya sempat ngobrol gitu bareng setengah jaman gitu di Feb. Dan akhirnya setelah itu si Miyazaki ya itu menghabisi nyawa si Marikono di Feb. Dan setelah si Marikono itu nggak bernyawa, di sinilah di Feb ya, itu aku nggak habis pikir ya. Si Miyazaki itu melakukan pelecehan ya terhadap jasanya si Marikono di Feb. Dan setelah itu semua ya itu si Miyazaki ngebawa jasanya si Marikono ini ke perbukitan di dekat rumahnya. Ada di perbukitan itulah nih jasanya itu ditinggalin begitu aja nih Bel. Terus nih Vem ya, itu sebelum jasanya itu ditinggalkan, dia itu melepas semua pakaiannya si Marikono dan terus dibiarin aja gitu membusuk di Vem ya. Tetapi ini ya setelah beberapa hari kemudian itu si Miyazaki balik lagi, dia ini aku nih nggak habis pikir ya, dia balik buat ngambil tangan dan kakinya si Marikono nih. Ini dan di sini Vem ya, ini udah mulai nih ya, itu rada-rada kayak dia tuh kayak, pokoknya kamu ngerti lah maksud aku ya. Dimana itu bagian tubuh itu yang diambil tadi ya dari jasadnya si Mari itu disimpan gitu di rumahnya. Dan tulang ya sama yang lain-lainnya itu dibakar, dikremasi, terus dihalusin gitu, terus dimasukin ya seketika kayak udah jadi bubuk gitu, dimasukin dalam sebuah kotak sama giginya. Di dalam kotak itu juga ada foto pakaiannya si Mari nih ya, si korban. Terus di web itu ya di dalamnya juga ada kayak kartu pos gitu, di mana itu semua dikirim ke keluarganya di web. Dan di kartu pos itu tertulis ya atau ditulis gitu ya, mari selidiki bukti ya, dikremasi gitu di web, pokoknya gitu di web. Dan hal ini pastinya membuat ini wow nih web. Oke deh Fem, ini udah fix ya, dia itu semacam psikopat ya, dan kayak menantang gitu pihak kepolisian untuk mengungkapkannya nih. Tetapi nih Fem ya, di tengah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, si Miyazaki itu nggak berhenti ya. Terus di tanggal ya, atau tepatnya di tanggal 3 Oktober 1988 nih, si Miyazaki ini melanjutkan aksinya atau melakukan aksi keduanya di Fem. Di mana korbannya kali ini namanya itu Masami nih Fem, yang berusia 7 tahun nih. Jadi nih Fem ya, dia itu ngedapetin korbannya saat dia tuh lagi kayak jalan-jalan gitu di daerah pedesaan, terus dia ngelihat Masami gitu. Dia itu pura-pura baik gitu ya, dengan menawarkan ketumpangan gitu sama si Masami, mau nggak kayak gitu, kamu aku antarin ke rumah ya, namanya anak kecil ya, polos gitu ya. Akhirnya dia mau-mau aja nih.
Dan ya udah deh Bam ya, itu si Masami itu dia kayak ya pastinya polos-polos aja itu, nggak mikir macam-macam maksud gue Bam ya. Dia itu naik ke mobilnya si Miyazaki dan ya udah nih Bam ya. Ternyata si Miyazaki membawa si Masami itu ke tempat ya sebelumnya tuh, ke tempat si Kono tadi nih Bam. Jadi kayak ini emang tempat dia melakukan mohon maaf eksekusi ya kepada korban-korbannya nih. Sesampainya di sana itu si Masami gitu akhirnya juga nyawanya itu ya dihabisin gitu sama si Miyazaki. Dan setelah dia tuh nggak bernyawa ya si Miyazaki ini ya itu melakukan hal yang sama, dia melakukan pelecehan ya kepada jasanya si Masami. Dan namun nih kali ini ya berbeda sama si Kono nih, si Miyazaki itu kayak cuman ngambil pakaiannya si Masami, terus ya jasanya itu ditinggalin aja gitu di hutan di Bem ya, dan ya udah dia pulang aja gitu Bem. Dan Bam nggak sampai di satu aja nih Bam. Akhirnya dia juga melakukan aksi ketiganya di tanggal 12 Desember ya 1988 dah fix dia. Dia tuh kayak semacam psikopat gitu ya. Kali ini ya korbannya itu bernama Erika nih. Nah si Erika nih yang berusia 4 tahun itu dipaksa masuk ke dalam mobilnya si Miyazaki nih. Jadi ceritanya si Erika itu baru pulang dari rumah temannya di Bam. Akhirnya dipaksa gitu, kali ini dipaksa masuk, ditarik gitu sama si Miyazaki masuk ke mobilnya. Dan kali ini ya dia membawanya ke tempat yang berbeda gitu. Dia membawa si Erika itu ke sebuah daerah gitu, berhenti di daerah sebuah parkiran ya di daerah Naguri di Bem. Terus nih ya itu si Erika di belakang ya, di bagian kursi belakang mobil itu dipaksa untuk membuka pakaiannya sendiri gitu. Dan setelah membuka pakaiannya ini si Erika akhirnya ya dihabisin gitu ya. Terus nih dia itu sempat juga ngambil gambar nih Fen dari si Erika itu. Terus nih ya korbannya atau jasanya si Erika itu kaki sama tangannya tuh diikat ke belakang punggungnya nih Fen. Dan setelah nih Fem ya semua kejahatannya nih Fem ya akhirnya jasa si Erika itu diambil ya atau ya ditutupi sama kain spray berwarna putih gitu nih Fem, terus dibawa masuk ke dalam bagasi belakang mobilnya nih. Sesampainya dia pergi ke sebuah hutan gitu ya, itu pakaiannya si Erika itu ya korbannya itu dibuang ke daerah hutan gitu dan jasanya itu ditinggalkan di sana nih Fem. Terus ya ini keluarganya si korban pastinya ya, di tanggal 20 Desember Fem ya akhirnya mendapatkan sebuah paket ya, yang dikirim sama si Miyazaki nih Beb. Dan di paket itu ya bertuliskan ya Erika, pilek, batuk, tenggorokan dan ya gitulah Beb ya. Dan setelah mendapatkan paket itu pastinya keluarga korban ini langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian nih. Dan ini nih Feb ya, aku nggak tahu gimana caranya. Itu setiap penyelidikan ini Miyazaki ini nggak ketahuan nih ya. Jadi setiap ada korban dari penyelidikannya ini ya, padahal udah jelas nih polisi menyebutkan bahwa ini pelakunya sama pelakunya si Kono korban pertama gitu. Tapi si Miyazaki ini nggak ketangkep dan nggak ketahuan nih Feb. Lelah pastinya di Feb ya, tetapi ya si Miyazaki nggak lelah Feb. Dia melakukan aksi kejahatan yang keempatnya ya, atau korban keempatnya itu di tanggal 6 Juni 1989 nih Feb ya. Di mana nih Feb ya, korbannya selanjutnya itu bernama Ayako nih Feb. Usianya tuh sekitar 5 tahun gitu. Nah dia ini ketemu sama korbannya itu di taman gitu. Pas si Ayako ini main-main di taman, si Miyazaki ini ketemu. Terus si Miyazaki ini minta izin gitu buat moto si Ayako. Nah pas dia habis moto-foto gitu, akhirnya si Miyazaki itu langsung bawa si Ayako ini ya, atau dia bawa lari si Ayako ke dalam mobilnya. Dan sesampainya di dalam mobilnya ya udah gitu. Akhirnya dia menghabisi si Ayako di Beb. Setelah itu si Ayako itu udah nggak bernyawa gitu Beb ya, si Miyazaki ini membawa jasanya atau menutupi jasanya si Ayako ini dengan spray warna putih, terus dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Dan kali ini nih Beb ya, ini lebih ekstrim Beb, atau lebih nggak kebayang ya, di mana akhirnya si Miyazaki membawa jasanya si Ayako ke rumahnya. Dan itu selama 2 hari ya dia itu melakukan ya pelecehan itu nih Feb ya. Dia itu mengambil baik foto maupun video jasanya si Ayako dengan berbagai posisi. Kok bisa gitu orang ini, gimana gitu ya. Tapi kalau dibilang aneh sebenarnya nih Feb ya, dia ini emang udah aneh sejak kematian kakeknya. Coba kamu ingat-ingat, dia tuh sampai makan ya atau mengkonsumsi abu jasad kakeknya itu Feb. Aneh ya. Dan Bam ini ya kalau bisa dibilang ya kekejamannya itu nggak sampai di situ aja nih Bam. Setelah nih ya jasadnya korbannya itu udah mulai membusuk itu, akhirnya ya si Miyazaki memutuskan untuk memotong-motong jasad korbannya nih Bam. Nah setelah itu ya sebagian dari jasadnya itu dia tinggalkan di pemakaman. Kalau untuk maaf
kepalanya itu dia tinggalkan di sebuah perbukitan nih, dan sebagiannya lagi itu ya saking ekstrimnya ini orang nih Feb ya, sebagian lagi itu bagian ya yang udah dipotong-potong tadi nih Feb, itu dimakan gitu sama dia Feb, terus darahnya tuh diminum. Nah, setelah itu dia itu kayak takut gitu mikir ya. Ini kan dia ninggalinya tuh kayak di pemakaman gitu. Dia takut kalau nanti ketahuan sama polisi atau jasadnya yang dia tinggal gitu ketahuan sama polisi. Akhirnya setelah 2 minggu kemudian dia tuh balik ya ke pemakaman tersebut dan mengambil sisa jasadnya korbannya nih Web. Terus sudah deh, sisa jasadnya itu dibawa pulang ya ke rumahnya dan dia sembunyikan di dalam lemari. Aduh, logikanya kita ini emang udah gak main sih. Dan akhirnya nih Bella, semua perjalanan kejahatannya si Miyazaki ini ya, itu terungkap ya di tanggal 23 Juli gitu 1989, di mana nih ya, itu di suatu hari ya di sebuah taman gitu ya, si Miyazaki itu melihat ya itu 2 orang kakak beradik gitu yang ada di taman Hachioji nih Feb. Nah, setelah memisahkan adiknya dari sang kakak nih ya, itu si Miyazaki berhasil meyakinkan kepada yang namanya juga anak-anak gitu ya, kepada adik itu untuk tampil ya maaf tanpa busana gitu. Dan ini Beb, nah ini bagusnya ya namanya anak-anak itu di bawah pengawasan orang tua. Jadi nih Beb, sebenarnya di situ ya akhirnya ayah anak tadi itu melihat, dan setelah dilihat itu pastinya ini ayah langsung marah dong pastinya Beb ya, dan dia itu menangkap dan menyerang si Miyazaki, tetapi itu si Miyazaki itu berhasil meloloskan diri gitu ya, dia itu meloloskan dirinya jalan, atau maksud aku nih Beb lari gitu ya. Nah setelah dia berlari nih Beb, dia itu akhirnya setelah beberapa saat itu memutuskan untuk kembali untuk ngambil mobilnya gitu, dan di sini nih ya ternyata udah ada pihak kepolisian yang menunggu kembalinya si Miyazaki nih, karena udah pasti dilaporin sama ayah calon korbannya tadi nih Fem. Jadi ayah anak-anak tadi udah pastinya ngelapor polisi, dan polisi ini pasti udah ngeh nih ya, dan dengan sigap ya itu menunggu kedatangan si Miyazaki, dan akhirnya ya si Miyazaki berhasil ditangkap nih Fem. Dan sebelumnya nih Fem ya itu si Miyazaki itu ya ditangkap gitu ya atas laporan ya orang tua tadi nih Fem, orang tua yang anaknya tuh mau dijahatin ya. Tetapi pastinya ya itu bakal dilakukan ya, atau pastinya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, apalagi sebelum-sebelumnya ya itu banyak kejahatan yang terjadi kepada anak-anak nih. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut nih Fem, akhirnya terbongkar nih ketika polisi itu datang ke rumahnya si Miyazaki. Di situ nih Fem, jadi dalam lemarinya si Miyazaki itu ditemukan banyak sekali video-video dewasa, dan itu selain itu juga ada video-video anime gitu, dan ada juga video-video slasher gitu di web. Dan ini nih web ya alasan si Miyazaki melakukan kejahatan tersebut, atau bisa dibilang ya dia kayak terinspirasi dari tontonan-tontonan itu tadi di web. Dan selain itu juga pihak kepolisian menemukan ya itu barang-barang bukti atau ya video-video kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada para korban-korbannya di web. Dan ini nih Feb ya, yang pastinya kamu udah kenal nih karakter-karakter, kalau bisa dibilang ya ini kayak psikopat gitu ya. Karena nih Feb ya, di persidangan itu ya, itu si Miyazaki itu ya, dia itu santai Feb, kalem aja gitu ya. Jadi di persidangan dia kayak nggak ngerasa bersalah, nggak takut gitu ya. Dia bahkan terkesan kayak acuh tak acuh itu sama penangkapan diri dia gitu. Sampai-sampai nih pihak media Jepang itu menjuluki si Miyazaki ini sebagai otaku nih, atau pembunuh otaku ya, atau pembunuh anak-anak yang pastinya saat itu membuat orang tua sama anak-anak itu takut nih Web. So jadi di Web ya akhirnya ya persidangan itu ya, persidangan terhadap kejahatan si Miyazaki itu dilakukan di tanggal 30 Maret 1990 di Web. Dan yang ini yang bikin aduh ini aneh di Web ya, di mana ya di saat persidangan ya ini si Miyazaki ini menyalahkan ya semua tindakannya itu kepada si Redman nih Web. Jadi si Redman itu kayak sosok kayak ya sebuah karakter ya yang digambarkan sama si Miyazaki, yang menyuruh si Miyazaki untuk melakukan kejahatan-kejahatan ya kepada anak-anak tadi nih Web. Dan selama persidangan itu si Miyazaki itu menggambarkan Redman maksud aku nih Web ya, itu kayak dalam bentuk kartun gitu nih Web. Dan selama 7 tahun Web, kamu bayangin selama 7 tahun persidangan itu berjalan, ini persidangannya itu berfokus kepada mentalnya si Miyazaki nih Web. Persidangan pun Fem ya ini terus berlanjut ya, dia sebagian ya di dalam persidangan itu menyatakan bahwa ini si Miyazaki ini simpelnya singkatnya itu mengalami kepribadian ganda nih Fem ya. Dan bisa dibilang ya sebagian lagi ya ini si Miyazaki ini menyadari ya kesalahan atau konsekuensi yang harus dia terima gitu. Dia tuh kayak ya sebagian itu ya kamu tahu lah yang namanya kepribadian ganda ya pasti gitu nih Fem.
Dan setelah proses di VEM ya yang begitu panjang ya, proses persidangan yang begitu panjang, 7 tahun nih VEM ya, yang itu ngadepin si Miyazaki yang itu memiliki kepribadian ganda gitu ya, yang dia katanya itu disuruh sama Redman pula itu VEM ya. Akhirnya si Miyazaki ya diberikan hukuman mati nih VEM, dan hukuman itu ditetapkan nih VEM ya di tanggal 14 April 1997 nih VEM ya. Dan setelahnya ya si Miyazaki itu ya setelah tahun-tahun berikutnya dia tuh sempat mengajukan banding pastinya VEM, dan pastinya itu ditolak nih VEM, sampai pada akhirnya kehakiman itu ya itu menetapkan ya hukumannya itu, atau akhirnya dia dihukum gantung di 2008 nih VEM ya, di penjara di sebuah rumah penjara gitu di daerah Tokyo nih VEM. Oke deh Feb, itu ya sebuah cerita yang emang udah legend menurut aku ya, tentang ya kejahatan dari si Miyazaki itu Feb. Ya, tapi kalau terlepas dari itu semua nih Feb ya, ada baiknya memang kalau anak-anak itu memang kalau main tuh haruslah di dalam sebuah pengawasan orang tua nih Bem, dan semoga hal ini tidak terjadi lagi nih Bem. Oke deh Bem, sebelumnya aku minta maaf nih ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya nih Bem ya, dan aku ucapin terima kasih nih buat kamu yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan semoga video ini ya bisa nemenin kamu gitu ya, maksud aku bisa nemenin waktu kamu juga nih buat ngabisin waktu kamu, atau ya sekedar menambah nih ya pengetahuan kamu tentang hal-hal seperti itu, agar kamu bisa menghindarkan diri dari hal-hal seperti itu nih Beb. Jangan lupa nih, aku minta bantuan kamu ya buat support aku ya, buat like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, soalnya ya pastinya aku bakal setiap minggunya ngupload video-video kayak gini. Jangan sampai kawan temen aku gitu ya tanya tuh, kamu nggak ngupload? Aku ngupload kok ya, kayaknya kamu nih yang nyalain lonceng atau lonceng notifikasinya nih Beb ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya di Aji Beb, because you my family, I call you my Beb. Bye-bye.